Di sebuah sudut bumi di kawasan tandus yang tak banyak dikenal orang, lahir seorang anak lelaki dari kabilah Murad, daerah Qorn di Yaman. Ia tumbuh tanpa keistimewaan duniawi, tidak berayah sejak kecil, hanya hidup berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Rumah mereka sangat sederhana, sekedar tempat berteduh dari hujan dan panas. Tak ada makanan yang berlimpah, tak ada harta yang diwariskan. Anak itu bernama Uwais bin Amir, yang kemudian dikenal sebagai Uwais Al-Qarni. Dalam pandangan manusia, ia hanyalah lelaki biasa, tak punya nama besar, tidak punya harta, tidak pula kedudukan sosial. Tapi di mata Allah dan Rasul-Nya, dia adalah penghuni langit. Setiap pagi, Uwais keluar menggiring kambing-kambing milik tetangganya. Ia bekerja keras, meski tubuhnya lemah dan mengidap penyakit sopak yang membuat kulitnya belang-belang. Tapi ia tidak mengeluh, ia tetap bersyukur. Hasil pekerjaannya hanya cukup untuk makan dirinya dan ibunya. Jika ada kelebihan, ia berikan kepada tetangganya yang lebih miskin. Ia tidak hanya pekerja keras, tapi juga pemuda yang sangat taat. Uwais banyak berpuasa. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga spiritual. Malam-malamnya dihabiskan untuk bermunajat. Ia menyendiri dalam ibadah, menjauh dari keramaian, dan mengisi waktunya dengan tilawah dan doa. Semua amal ia lakukan dalam diam, dalam sunyi yang tidak diketahui siapapun. Penyakit kulit yang dideritanya membuat tubuhnya belang-belang, namun bukan cela yang ia rasakan, melainkan ujian yang diterima dengan sabar. Ia tahu Allah menguji hambanya dengan cara yang berbeda. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan ketika masyarakat mencibir dan menjauh. Dalam hatinya ada keteguhan dan keyakinan bahwa yang terpenting bukanlah pandangan manusia, melainkan pandangan Tuhannya. Ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski belum pernah bertemu. Cinta itu begitu kuat, begitu dalam, dan begitu nyata. Ketika mendengar bahwa Rasulullah pernah terluka dilempari batu di Taif hingga giginya patah, Uwais pun memukul mulutnya sendiri hingga giginya pun patah. Ia ingin ikut merasakan luka itu. Ia ingin menyatu dengan rasa sakit kekasih Allah meski dari kejauhan. Kerinduan untuk melihat Nabi terus tumbuh. Ia merasa tak tahan. Ia ingin sekali melihat wajah Nabi, walau hanya sekali. Ia pun memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Perjalanan dari Yaman ke Madinah sangat jauh dan berat, tapi kerinduan mengalahkan segalanya. Ibunya mengizinkan, tapi dengan pesan yang sangat kuat. Jika engkau tidak bertemu Nabi, maka segeralah pulang. Jangan tinggalkan ibumu terlalu lama. Uwais pun berangkat. Ia berjalan kaki, menempuh jarak ratusan kilometer, hanya untuk satu hal, bertemu Nabi. Namun saat tiba di rumah Rasulullah, Nabi sedang tidak di rumah. Beliau sedang berperang. Yang menyambut hanya Sayyidah Aisyah. Hatinya hancur, tapi pesan ibunya menuntunnya untuk pulang. Ia memilih kembali ke Yaman tanpa bertemu Nabi. Ketika Rasulullah kembali, beliau bertanya, "Adakah yang mencariku?" Aisyah menjawab, "Ada seorang pemuda dari Yaman, tapi ia segera pergi karena harus merawat ibunya." Nabi tersenyum. Beliau bersabda bahwa pemuda itu adalah penghuni langit, dan jika para sahabat bertemu dengannya, mintalah doa darinya. Doanya tidak tertolak. Bahkan Nabi memberikan ciri khusus, ada bekas putih di telapak tangannya. Waktu berlalu, suatu hari ibunya yang sakit meminta sesuatu yang tampaknya mustahil. Ia ingin menunaikan haji. Permintaan ini sangat berat. Mereka tidak memiliki kendaraan, tidak punya harta, dan tidak punya persiapan apapun. Tapi bagi Uwais, tak ada yang mustahil demi membahagiakan ibunya. Ia berpikir keras,
Lalu ia membeli seekor anak lembu dan membangun kandang di atas bukit. Setiap hari ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Orang-orang menyebutnya gila, tapi Uwais tak peduli. Setiap hari tubuhnya makin kuat. Ia terus menggendong lembu itu hingga beratnya mencapai 100 kg. 8 bulan ia melatih dirinya, dan saat musim haji tiba, ia menggendong ibunya dan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Tak ada kendaraan, tak ada perbekalan mewah, hanya cinta dan tekad. Sesampainya di Ka'bah, sang ibu menangis haru. Uwais membawanya tawaf, dan ketika berdoa, ia tidak meminta apapun untuk dirinya. Ia hanya berkata, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Dan Uwais menjawab, "Jika ibu diampuni, maka ibu akan masuk surga. Dan jika ibu masuk surga, aku pun bahagia." Karena doa dan baktinya, Allah menyembuhkan Uwais dari penyakit sopaknya. Hanya tersisa 1 bulatan putih di tengkuknya sebagai tanda yang menjadi bukti bahwa saat kelak Umar bin Khattab mencarinya. Wasiat Rasulullah tentang Uwais terus disimpan Umar bin Khattab. Setelah menjadi khalifah, Umar bertanya setiap musim haji kepada kafilah Yaman, "Adakah di antara kalian seseorang bernama Uwais?" Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Umar menemukan seseorang yang sesuai ciri-cirinya. Umar bertanya satu persatu tentang kampungnya, kabilahnya, tentang ibunya, dan tentang penyakit yang dialami. Semua jawaban cocok. Lalu Uwais memperlihatkan bekas putih sebesar 1 dirham di tubuhnya. Umar menangis dan memeluknya. Inilah orang yang doanya tidak tertolak. Umar meminta Uwais untuk mendoakan dirinya. Uwais awalnya menolak, tapi setelah didesak, ia pun menengadahkan tangannya dan memohon ampunan bagi Amirul Mukminin. Umar menawarkan bantuan, bahkan hendak menulis surat kepada gubernur Kufah agar Uwais diperlakukan istimewa. Tapi Uwais menolak. Ia berkata, "Biarlah hari ini saja aku dikenal, besok biarlah aku menjadi orang biasa kembali." Ia tak ingin kemasyhuran, ia tak ingin pujian, ia hanya ingin hidup sederhana dan tersembunyi. Ketika akhirnya ajal menjemput Uwais, keanehan terjadi. Banyak orang asing berdatangan, membantu memandikan, mengkafani, bahkan menggali kuburnya. Semua proses berjalan cepat dan tanpa banyak bicara. Orang-orang itu tak mengenali siapa mereka, tapi mereka yakin para malaikat telah turun untuk mengurus kekasih langit ini. Setelah wafatnya, barulah orang-orang menyadari siapa sebenarnya Uwais. Selama ini mereka mengira ia hanya seorang pengembala, tapi ia adalah wali Allah yang hidup dalam kesunyian, yang amalnya tersembunyi, yang cintanya kepada Nabi dan ibunya tak terlukiskan dengan kata. Dan begitulah Uwais Al-Qarni telah wafat, tapi kisahnya tidak pernah mati. Ia tetap hidup dalam setiap hati yang mencintai kebaikan dan kesederhanaan. Ia tetap menyentuh setiap jiwa yang diam-diam berjuang dalam sunyi, berharap hanya kepada ridho ilahi.